Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zuri, silahkan, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Anda jawab dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Abu. Untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saya, insya Allah saya akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Apa perbedaan mendalam antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bila ditinjau dari cakupan rahmat Allah kepada seluruh makhluk dibandingkan dengan hambanya yang beriman? Kata Ar-Rahim secara khusus melambangkan rahmat Allah yang bersifat khusus dan penuh kasih sayang, yang terutama diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Bila ditinjau dari cakupannya, rahmat Ar-Rahim ini sifatnya eksklusif dan mendalam, yang berbuah pada kebahagiaan abadi dan keselamatan di akhirat, serta hidayah dan pertolongan di dunia. Hal ini berbeda dengan rahmat Allah yang terkandung dalam nama Ar-Rahman, yang merujuk pada rahmat universal bagi seluruh makhluk di dunia, baik yang beriman maupun tidak, seperti pemberian rezeki dan kehidupan. Mengapa dalam kalimat basmalah nama Allah digandengkan langsung dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebelum aktivitas membaca dimulai? Penyebutan nama Allah yang digandengkan langsung dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebelum memulai aktivitas membaca memiliki makna mendalam. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa segala aktivitas dan kemampuan yang kita miliki bersumber dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyertakan sifat Ar-Rahman, kita memohon keberkahan dan rahmat universalnya agar diberikan kemudahan dalam menjalani kegiatan tersebut. Sementara dengan menyertakan sifat Ar-Rahim, kita berharap atas rahmat khususnya yang akan memberikan keberhasilan, pahala, dan hidayah atas ilmu yang dipelajari atau dibaca. Bagaimana pemahaman yang benar mengenai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat membentuk karakter dan akhlak seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari? Pemahaman yang benar mengenai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim mendorong seorang muslim untuk meneladani kasih sayang Allah dalam interaksi sehari-hari. Sifat Ar-Rahman yang luas menumbuhkan sikap dermawan, kepedulian sosial, dan kebaikan kepada semua makhluk tanpa diskriminasi. Sedangkan sifat Ar-Rahim mendorong untuk memperlakukan sesama, terutama orang-orang beriman, dengan kelembutan, keadilan, dan kasih sayang yang mendalam, serta mudah memaafkan kesalahan. Hal ini membentuk karakter individu yang penyayang, jauh dari kekerasan, dan senantiasa menjadi pembawa kedamaian dan rahmat bagi lingkungannya. Dalam konteks sifat Ar-Rahim, bagaimana seorang muslim menyikapi adanya ujian atau musibah yang dirasakan sebagai bentuk kasih sayang Allah? Dalam konteks sifat Ar-Rahim, seorang muslim harus meyakini bahwa segala musibah dan ujian yang dihadapi adalah bagian dari rencana Allah yang penuh dengan hikmah dan kasih sayang. Meskipun terasa berat, musibah tersebut bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa, mengangkat derajat, atau mendekatkan diri kepadanya. Sikap yang harus ditunjukkan adalah kesabaran dan keikhlasan, disertai dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Dengan cara ini, musibah tidak lagi dipandang sebagai musibah semata, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang ilahi yang tersembunyi. Bagaimana kaitan antara keyakinan kita terhadap sifat Ar-Rahman dengan tingkat ketakutan dan pengharapan kepada Allah dalam setiap pengambilan keputusan? Keyakinan terhadap sifat Ar-Rahman sangat memengaruhi keseimbangan antara ketakutan dan pengharapan kepada Allah dalam pengambilan keputusan. Mengembangkan pengharapan yang kuat akan rahmat Allah yang luas mendorong seseorang untuk mengambil keputusan yang optimis, bertawakal kepadanya, dan tidak mudah berputus asa atas kesalahan atau kesulitan. Sebaliknya, kesadaran akan kebesarannya menanamkan rasa hormat dan kehati-hatian agar senantiasa berpegang pada syariatnya dalam setiap tindakan. Bagaimana pengulangan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam Al-Quran mempengaruhi stabilitas psikologis seorang muslim ketika menghadapi ketidakpastian hidup? Pengulangan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam Al-Quran memberikan dampak yang sangat besar terhadap stabilitas psikologis seorang muslim. Hal ini berfungsi sebagai pengingat yang konstan bahwa ia tidak pernah sendirian dalam menghadapi ketidakpastian. Ketika hidup terasa tidak menentu, ingatan akan kasih sayang Allah yang tak terbatas memberikan ketenangan batin, meredakan kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa selalu ada jalan keluar di balik setiap tantangan. Terkait pembagian rezeki, bagaimana seorang muslim menyeimbangkan ikhtiar duniawi dengan keyakinan bahwa Ar-Rahman telah menjamin rezeki setiap makhluknya?
Seorang muslim menyeimbangkan ikhtiar duniawi dengan keyakinan bahwa rezeki telah dijamin oleh Ar-Rahman dengan cara memahami bahwa ikhtiar adalah bentuk ketaatan dan kewajiban, bukan penentu akhir dari hasil yang didapatkan. Ikhtiar duniawi dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh doa, dan dengan cara yang halal. Sementara keyakinan terhadap jaminan rezeki Ar-Rahman memberikan ketenangan hati, menghilangkan rasa tamak, serta rasa takut berlebihan akan kefakiran. Dengan demikian, usaha keras menjadi wujud syukur, sementara keyakinan menjaga stabilitas jiwa. Bagaimana sifat Ar-Rahim dapat menjadi benteng pertahanan terakhir bagi seorang muslim agar tidak terjerumus dalam sifat putus asa saat menghadapi kegagalan bertubi-tubi? Ketika kegagalan datang bertubi-tubi, sifat Ar-Rahim berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir bagi seorang mukmin. Keyakinan bahwa Allah Maha Penyayang mengingatkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran dan ujian. Ingatan akan kasih sayangnya yang mendalam menanamkan harapan, bahwa selalu ada hikmah dan jalan keluar terbaik yang telah disiapkan. Ini menguatkan jiwa untuk terus bangkit dan mencoba lagi, dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang bersungguh-sungguh. Bagaimana perpaduan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim memberikan landasan harapan bagi seorang berdosa yang ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh? Betul, kesungguhan dalam berusaha adalah bentuk ketaatan yang sangat dihargai. Sifat Ar-Rahim, yang melambangkan rahmat dan kasih sayang Allah yang khusus, senantiasa menyertai hamba-hambanya yang ikhlas, dan terus berjuang, membukakan jalan keluar yang tak terduga dari arah yang tidak disangka. Bagaimana keyakinan terhadap sifat Ar-Rahim dapat menginspirasi seorang muslim untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain sebagai wujud dari meneladani kasih sayang Allah? Keyakinan terhadap sifat Ar-Rahim menginspirasi seorang mukmin untuk memaafkan kesalahan orang lain, dengan menyadari betapa besar rahmat dan ampunan yang telah Allah berikan kepadanya sendiri. Ketika seseorang merasakan kelembutan dan kasih sayang Allah dalam kehidupannya, ia akan terdorong untuk menyebarkan kebaikan tersebut kepada sesama, salah satunya dengan melepaskan dendam dan memaafkan kesalahan orang lain demi mencapai kedamaian hati dan keridhaan Allah. Bagaimana sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim membimbing seseorang dalam membangun etika berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk mereka yang berbeda keyakinan? Sifat Ar-Rahman yang bersifat universal membimbing seseorang untuk memperlakukan seluruh manusia dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan rasa hormat, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Sementara itu, sifat Ar-Rahim menuntun seseorang untuk membangun hubungan yang lebih erat dan penuh kelembutan dalam berinteraksi dengan sesama, mendorong perilaku yang sopan, penuh perhatian, dan selalu berusaha memberikan manfaat bagi kehidupan bersama di tengah masyarakat yang beragam. Bagaimana sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim memengaruhi cara seorang muslim mengelola kekayaan dan sumber daya duniawi agar tetap bermanfaat bagi orang banyak? Keyakinan terhadap sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengajarkan bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Sifat Ar-Rahman yang luas mendorong seorang muslim untuk berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah kepada semua orang, tanpa terkecuali, guna menciptakan kesejahteraan sosial. Sementara itu, sifat Ar-Rahim menekankan pentingnya menggunakan sumber daya untuk memperkuat ukhuwah dan membantu saudara seiman yang membutuhkan, serta memastikan sirkulasi harta yang adil dan beretika sesuai dengan syariat. Bagaimana perenungan mendalam terhadap sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat meningkatkan kekhusyukan dan keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah? Perenungan mendalam terhadap sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat meningkatkan kekhusyukan dan keikhlasan dalam beribadah, karena membantu kita menyadari betapa besar limpahan nikmat dan ampunan yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita merenungkan sifat Ar-Rahman, hati kita akan dipenuhi rasa syukur dan kagum akan rahmatnya yang luas, yang membuat kita lebih fokus dan merasakan kedamaian saat berhadapan dengannya. Sementara itu, perenungan terhadap sifat Ar-Rahim menumbuhkan pengharapan akan rahmat khususnya, memotivasi kita untuk beribadah dengan murni karena mengharapkan keridhaannya, bukan untuk pujian orang lain. Bagaimana pemahaman tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang sedang dialami? Memahami sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim di tengah kesulitan membuat seorang mukmin menyadari bahwa di balik ujian tersebut tetap ada rahmat dan kasih sayang Allah. Sifat Ar-Rahman mengingatkan kita akan nikmat hidup, kesehatan, dan iman yang masih ada, yang jauh lebih banyak daripada kesulitan yang sedang dihadapi. Sementara itu,
Sifat Ar-Rahim memberikan pengharapan bahwa ujian ini adalah cara Allah untuk menghapus dosa, mengangkat derajat, atau memberikan pahala atas kesabaran, sehingga kesulitan tersebut dipandang sebagai bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Bagaimana konsep sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat mengarahkan seseorang untuk senantiasa introspeksi diri dan tidak mudah berbangga diri atas amal yang telah dilakukan? Dengan meyakini sifat Ar-Rahman, seseorang menyadari bahwa kemampuan untuk beramal soleh adalah anugerah murni dari Allah, bukan semata hasil usahanya sendiri. Hal ini menumbuhkan kerendahan hati dan menjauhkan rasa bangga diri. Sementara itu, sifat Ar-Rahim mengingatkan bahwa diterimanya amal perbuatan sangat bergantung pada rahmatnya. Pengawasan diri yang konstan muncul dari ketakutan akan kurangnya keikhlasan, sehingga seseorang terdorong untuk selalu memperbaiki diri dan memohon ampunan. Bagaimana sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim memengaruhi pandangan seorang Muslim terhadap konsep keadilan Allah, dan bagaimana kedua sifat tersebut diselaraskan dalam kehidupan? Keyakinan akan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim mendasari pandangan bahwa keadilan Allah tidak pernah terlepas dari kasih sayangnya yang tak terbatas. Keadilan ilahi selalu ditegakkan dengan penuh hikmah, di mana rahmatnya senantiasa mendahului murkanya. Hukuman atau ujian yang diberikan adalah perwujudan dari ketetapannya, yang di dalamnya tersimpan kebaikan tersembunyi bagi hambanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua sifat ini diselaraskan oleh seorang mukmin dengan menyeimbangkan antara pengharapan akan ampunannya dan usaha untuk berlaku adil kepada sesama. Praktek saling memaafkan dan berbuat baik diutamakan dalam interaksi sosial, sebagai refleksi dari kasih sayang yang telah diterima, sekaligus menegakkan kebenaran dan kejujuran tanpa memandang latar belakang atau keyakinan. Bagaimana penghayatan terhadap perpaduan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat menjaga keseimbangan antara rasa harap dan rasa cemas dalam diri seorang Muslim? Penghayatan terhadap perpaduan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim menciptakan keseimbangan spiritual yang sangat indah dalam jiwa seorang Muslim. Sifat Ar-Rahman yang meliputi segala sesuatu menanamkan rasa harap yang besar akan ampunan, rezeki, dan kasih sayangnya yang tak bertepi, sehingga mencegah keputusasaan meskipun dalam kesulitan. Sebaliknya, sifat Ar-Rahim yang bersifat lebih khusus menuntut ketakwaan dan ketaatan untuk meraih kasih sayangnya yang istimewa di akhirat. Hal ini memunculkan rasa cemas yang sehat, berupa kehati-hatian dan rasa takut akan murkanya bila lalai dari perintahnya. Perpaduan ini menjaga hati dari kesombongan ketika berhasil, dan dari keputusasaan ketika gagal, membentuk pribadi Muslim yang senantiasa berjalan di atas jalan tengah antara optimisme dan kewaspadaan. Bagaimana sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat memotivasi seorang Muslim untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama manusia sebagai bentuk pengabdian kepada Allah? Keyakinan terhadap sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim memotivasi seorang Muslim untuk menyebarkan kebaikan dengan menyadari bahwa ia adalah penerima limpahan kasih sayang tersebut. Sifat Ar-Rahman, yang universal mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada siapa saja tanpa terkecuali, mencerminkan rahmat Allah yang meliputi segala hal. Sementara itu, sifat Ar-Rahim menumbuhkan kepedulian yang lebih mendalam kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan, sebagai bentuk ikatan kasih sayang yang dianjurkan dalam ajaran agama. Bagaimana pemahaman penuh tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat mengubah cara pandang kita dalam melihat akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia? Memahami sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara penuh mengubah cara pandang kita dalam melihat akhirat sebagai tujuan utama yang kekal dan penuh dengan rahmat yang sesungguhnya. Dunia dipandang sebagai tempat yang sementara, ladang amal untuk meraih rahmat Allah melalui ketaatan. Sebaliknya, akhirat adalah manifestasi penuh dari sifat Ar-Rahim, di mana kasih sayang Allah tercurah secara abadi dan sempurna kepada hamba-hambanya yang beriman, menghapuskan segala penderitaan dunia. Bagaimana perpaduan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim menyempurnakan keimanan seorang Muslim sehingga ia senantiasa berada dalam ketenangan dan optimisme hidup? Perpaduan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim menyempurnakan keimanan dengan menyeimbangkan antara keyakinan akan kasih sayang universal dan kasih sayang khusus dari Allah. Sifat Ar-Rahman menanamkan rasa optimisme karena kita tahu Dia Maha Pengasih bagi seluruh ciptaan, sehingga tidak ada alasan untuk berputus asa meski dalam kesulitan. Sementara itu, sifat Ar-Rahim memberikan ketenangan dengan janji pahala dan rahmat khusus bagi orang yang beriman, memotivasi kita untuk terus berbuat baik dan menjaga ketakwaan demi mendapatkan keridhoannya di akhirat.
Bagaimana pemahaman bahwa puncak manifestasi kasih sayang Allah melalui sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim akan dirasakan sepenuhnya di akhirat nanti, memotivasi kita untuk mengumpulkan bekal terbaik sejak sekarang? Memahami bahwa puncak manifestasi kasih sayang Allah akan dirasakan sepenuhnya di akhirat nanti menjadi motivasi terbesar untuk mengumpulkan bekal terbaik sejak sekarang. Keyakinan ini membuat kita menyadari bahwa setiap amal soleh bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan investasi berharga untuk mendapatkan rahmat dan perlindungannya yang abadi di kemudian hari. Dengan menjadikan akhirat sebagai fokus, segala upaya di dunia diniatkan untuk meraih keridhoannya, sehingga kita senantiasa bersemangat dalam kebaikan dan menjauhi larangannya. Bagaimana integrasi antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat mengantarkan seorang muslim pada puncak kedewasaan spiritual, di mana ia mampu melihat hikmah di balik setiap takdir dan menjalani hidup dengan kepasrahan total kepada Allah? Integrasi antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengantarkan seorang muslim pada puncak kedewasaan spiritual. Hal ini terjadi ketika ia mampu melihat hikmah yang mendalam di balik setiap takdir, baik yang menyenangkan maupun yang dirasa sulit. Sifat Ar-Rahman meluaskan pandangannya untuk memahami bahwa ujian adalah bagian dari kasih sayang universalnya, sedangkan sifat Ar-Rahim menumbuhkan rasa percaya bahwa ada rahmat khusus bagi yang bersabar. Kesadaran ini melahirkan sikap ridha dan kepasrahan total kepada Allah, karena ia yakin segala ketetapannya adalah yang terbaik bagi hambanya. Terima kasih Ustadz Zuri atas semua jawaban-jawabannya yang sangat memuaskan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, sama-sama Pak Abu. Terima kasih juga saya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.